Ribuan driver angkutan online menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas aplikator yang menerapkan tarif murah di bawah batas peraturan Menteri Perhubungan. Ribuan driver angkutan online tergabung dalam gerakan Bersatu General atau Gebrak berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat di Kota Bandung. Massa mendesak pemerintah menindak tegas para aplikator yang menerapkan tarif murah sebesar Rp2.500. Menurut mereka, sejumlah aplikator melanggar peraturan Menteri Perhubungan 118 tahun 2018 yang mengatur tarif batas bawah senilai Rp3.500. Terkait aksi ini memang intinya masalah tarif yang sudah dirasa sama teman-teman R2 dan R4 ini sudah tidak manusiawi lagi. Gitu. Jadi memang kita ini aksi spontan, tidak ada yang menggerakkan seorang pun, tapi memang keinginan dari para driver online baik E2 atau R4. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa mengancam akan kembali menggelar aksi demo dengan skala yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Imbas ricuh konser koplo di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, vendor penyedia perlengkapan rugi miliaran rupiah. Polisi masih mendalami kasus dan memeriksa 4 panitia penyelenggara. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total, penonton ngamuk. Penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, hingga alat musik yang berada di atas panggung konser. Ironisnya, sejumlah penonton juga menjarah pagar besi pembatas dan kursi. Penonton membawa pagar besi menggunakan sepeda motor lantaran band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak tampil. Salah satu vendor di konser band koplo yang berujung ricuh masih terus menginventarisir properti miliknya yang rusak. Vendor yang berlokasi di Tiga Raksa Kabupaten Tangerang ini mengaku rugi ratusan juta rupiah. Sementara total kerugian seluruh vendor diperkirakan miliaran rupiah. Alat musik dan sound system miliknya rusak dibakar penonton. Perkiraan ya, hanya perkiraan aja ya. Kita kan belum hitung, belum dikalkulasikan berapa yang rusak ya. Mungkin hanya sekitaran di atas 500 juta lebih. Cuman untuk keseluruhan yang terbakar itu dari panggung, lighting, LED dan yang lainnya itu mungkin di atas 1,5 M ya. Polisi sudah memanggil 4 penyelenggara untuk dimintai klarifikasi dan meminta penonton yang menjarah segera mengembalikan barang milik vendor. Untuk barang atau inventaris daripada pemilik ataupun pemberi jasa, kami pun sudah mengkonfirmasi kepada orang yang mengambil itu agar dikembalikan dan sudah dikembalikan kepada salah satu vendor. Ya. Penyidik Polresta Tangerang masih mendalami serta memeriksa saksi-saksi dan akan melakukan gelar perkara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Musisi sekaligus tersangka penyalahgunaan narkotika Virgon Putra Tambunan mengaku menyesal dan meminta maaf. Adapun motif Virgon mengonsumsi sabu untuk menurunkan berat badan. Musisi Virgon Putra Tambunan meminta maaf atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Virgon yang sudah menyandang status tersangka ini mengaku menyesal dan berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik di masa depan. Virgon ternyata pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu di tahun 2012 namun sempat berhenti. Saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap tim penyidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani
proses hukum yang sedang berjalan. Dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Narkotika yang digunakan oleh PTP dan PA berasal dari BH, di mana BH membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang saat ini masih kita tetapkan sebagai DPO harga Rp1.600.000. Sebanyak kurang lebih sekitar 1 gram. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan pengembangan dan mengamankan saudara BH di salah satu perumahan di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Virgon, teman wanita Virgon berinisial PA, dan pemasok sabu BH yang merupakan personel grup band Last Child. Berdasarkan hasil rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, ketiganya menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Virgon ditangkap bersama teman wanitanya di sebuah indekos di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi juga telah menangkap pemasok narkoba pada Virgon dan akan melakukan asesmen kepada para tersangka. Musisi Virgon diringkus polisi di kamar indekosnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2024. Mantan suami Inara Rusli ini ditangkap bersama teman wanitanya berinisial PA. Polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat isap. Dari hasil tes urin, Virgon dan PA dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap seorang pria berinisial B yang merupakan pemasok narkotika terhadap Virgon Putra Tambunan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band yang dinaungi Virgon. Polisi juga akan melakukan asesmen kepada Virgon dan 2 tersangka lainnya. Telah menetapkan saudara P dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka tersebut. Sementara itu, keluarga Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat untuk mengajukan keringanan terhadap Virgon dengan mengikuti rehabilitas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kesaksian palsu Ketua RT Karya Mulia Kota Cirebon, Abdul Pasren. 5 terpidana kasus Vina mengaku berada di rumah Abdul Pasren saat malam kejadian, namun Abdul Pasren membantahnya di persidangan. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan, sehingga memberatkan ke-5 terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu
tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana, Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang ketua RT Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberi keterangan tidak sesuai fakta. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Karena saya di rumah kan ngalamin sakit-sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an tuh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau PRT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren bertanggung jawab atas penahanan 7 terpidana. Keluarga terpidana juga sepakat untuk melaporkan Pasren ke Bareskrim Polri karena memberi keterangan bohong. Dengan membentangkan spanduk dan poster, puluhan warga dan keluarga terpidana kasus Vina Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Pasren diduga menyampaikan keterangan bohong yang memberatkan para terpidana. Atas dugaan ini, keluarga terpidana menandatangani surat kuasa ke pengacara Peradi untuk melaporkan Pasren ke Bareskrim Mabes Polri. Terlebih, Pasren selama ini sulit ditemui dan terkesan menghindar. Rencananya sih mau melaporkan Bapak RT Abdul Pasren. Alasannya kenapa, Bu? Karena selama ini Bapak Abdul Pasren tidak mau muncul di hadapan kami dan tidak mau jujur. Karena kami semua percaya bahwa anak-anak kami tidak bersalah. Kami mohon Bapak RT Abdul Pasren, kalau memang mereka benar tidur di rumah Bapak, jujurlah Pak. Kejujuran itu lebih baik Pak. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami dari perwakilan keluarga terpidana memohon kepada Bapak Abdul Pasren, jujurlah. Keluarga berharap agar Abdul Pasren segera muncul dan berkata jujur sehingga para terpidana terbebas dari hukuman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Selasa siang, kuasa hukum Peggy Setiawan sambangi kantor Kemenko Polhukam. Tim kuasa hukum Peggy meminta Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat karena absen di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang datangi gedung Kemenko Polhukam di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto yang juga merupakan Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Meski demikian, tim kuasa hukum tidak bisa bertemu dengan Menko Polhukam hari ini karena Hadi Cahyanto ada kegiatan lain di luar. Beliau ada Kepala Biro Hukum dan Persidangan dan Humas. Beliau menyampaikan Menko Polhukam belum bisa menerima kami hari ini. Bahkan Menko Polhukam hari ini berangkat ke Makassar. Beliau baru bisa menerima kami kira-kira tanggal 22 sampai tanggal 26. Karena semua sudah terjadwalkan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang.
karena beliau juga merupakan Ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden. Sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir di persidangan. Menanggapi hal itu, Ibu Peggy kecewa dan berharap pra-peradilan segera berjalan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Keluarga Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas diduga dianiaya aparat saat membubarkan tawuran di Kota Padang, berencana lapor ke Komnas HAM. Sebelumnya Afif ditemukan tewas di bawah jembatan dalam kondisi tubuh penuh luka lebam. 30 anggota polisi Polda Sumatera Barat telah diperiksa. Suasana duka menyelimuti kediaman Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, 9 Juni lalu. Sang ibunda menyebut kematian tak wajar putranya membuat keluarga mantap melapor ke polisi, bahkan akan melapor ke Komnas HAM Jakarta. Keluarga meyakini ada unsur penganiayaan dalam kematian putranya dan diduga itu dilakukan aparat yang tengah membubarkan tawuran. Afif Maulana, anak pertama dari 2 bersaudara, dikenal hobi sepak bola. Sebelum kejadian, korban izin ke keluarga untuk menginap di rumah temannya sambil menonton bola. Keluarga menerima kabar kematian Afif dari Rumah Sakit Bayangkara pada Minggu sore. Harus dapat mengusut tuntas masalah ini Bang, untuk dihukum para oknum-oknum yang telah menganiaya si Afif Bang. Afif Maulana ditemukan tewas dengan sejumlah luka lebam di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, 9 Juni lalu. Diduga korban ikut dalam rombongan tawuran yang diamankan aparat pada Sabtu malam, namun justru ditemukan tewas pada Minggu siang. 35 orang saksi telah diperiksa, 30 diantaranya anggota Polda Sumatera Barat. Kuasa hukum korban meminta Kapolri memberi atensi besar dalam kasus ini. Ada 30 orang yang kemungkinan bisa terlibat dan sulit sekali mengidentifikasi, dan mereka bukan orang-orang biasa yang kemudian tidak tahu hukum begitu. Dan ini kesulitannya, dan kami katakan bahwa kami memang menyaksikan kasus ini bisa selesai di tingkat kepolisian Sumatera Barat jujur saja, dan kami ingin sebenarnya Kapolri tunduk tangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang selebgram di Goa, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan polisi karena menipu anggota arisan. Selebgram tersebut diduga tidak menyetor uang arisan setelah mengumpulkan setoran yang jumlahnya lebih dari 100 juta rupiah. Selebgram inisial WI ditangkap polisi dari Polres Goa, Sulawesi Selatan di salah satu perumahan mewah. Perempuan berusia 24 tahun ini diduga menipu anggota arisan dengan total kerugian hingga 111 juta rupiah. Modus pelaku dengan mengajak puluhan anggota untuk mengikuti arisan tersebut. Namun setelah uang terkumpul, uang setoran tidak diserahkan pada yang berhak menerima. Jadi awalnya korban itu sendiri membentuk arisan sebanyak 30 orang. Dari arisan itu
yang naik pertama itu adalah pelaku saudara Widiawati ini dengan total uang sebanyak Rp40.200.000. Nah, seiring dengan perjalanan waktu sampai arisan itu selesai, masih ada tunggakan dari arisan itu yang tidak dibayarkan oleh saudara pelaku ini sebesar Rp30.100.000. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan atas perbuatannya selebgram ini terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ikut promosikan judi online melalui akun media sosial, 5 remaja ditangkap di Treskrimsus Polda Banten. Para pelaku mendapat upah puluhan juta rupiah untuk promosi judi online. 5 orang influencer yang ikut mempromosikan judi online di akun media sosial ditangkap anggota di Treskrimsus Polda Banten. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih berusia sekitar 18 hingga 19 tahun dan baru saja lulus SMA. Para pelaku ditangkap di wilayah Serang dan Cilegon dan tidak saling mengenal. Selain mempromosikan melalui Instagram, mereka juga rutin mempromosikan melalui grup WhatsApp. Seorang tersangka mengaku mendapatkan uang 41 juta rupiah untuk promosi judi online. Selain menangkap pelaku yang terlibat selama 1 bulan terakhir, Polda Banten juga sudah menutup ratusan akun judi online. Polda Banten dan jajaran Polres sudah melakukan pemblokiran situs judi sebanyak 578 situs. Sejak kapan dilakukan pemblokiran? Sejak bulan Mei. Sayangnya polisi belum dapat menangkap operator judi online karena judi online dikendalikan dari luar negeri. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi melaporkan. Polisi kembali mengungkap 3 situs judi online selama periode Mei hingga Juni 2024. Perputaran uang di ketiga situs ini pun mencapai lebih dari 1 triliun. Mirisnya penggunanya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah 10 tahun. Delapan 18 tersangka diamankan saat pengungkapan 3 situs judi online. Mereka terlibat dalam sistem bayaran judi online di situs-situs tersebut. Alat pembayaran yang digunakan beraneka ragam, di antaranya melalui kripto dan money changer. Server ketiga situs judi online ini berada di luar negeri. Dari ketiga situs ini, Polri menyita 2 akun kripto dengan total aset 13,5 miliar rupiah dan uang tunai sebesar 4,5 miliar rupiah. Total perputaran uang di 3 situs ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil penyidikan Satgas Judi Online terungkap bahwa saat ini ada 2,37 juta pemain judi online. Mirisnya lagi, 80.000 anak di bawah 10 tahun ikut bermain judi online. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur. Mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Pemerintah pun terus berusaha memberantas judi online di Indonesia. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung tertutup pada Rabu 19 Juni lalu, pemerintah berjanji akan berantas judi online. 3 operasi penegakan hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan, termasuk di antaranya situs-situs yang melayani top-up video game yang diduga terafiliasi dengan judi online. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengarahkan Babinsa serta Babin Kapitnas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. SMA Negeri 8 Medan bersikukuh tetap tidak akan menaikkan siswa yang orang tuanya melaporkan dugaan pungli sekolah meski Dinas Pendidikan meminta sekolah meninjau ulang keputusan tersebut. Sementara Polda Sumatera Utara masih menyelidiki kasus dugaan pungli dan juga korupsi. Jadi Pak, tinggal kelas. Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini.
Tidak terima anaknya tidak naik kelas, orang tua siswa sebuah SMA negeri di kota Medan, Sumatera Utara mendatangi wali kelas. Orang tua siswa ini menanyakan alasan pihak sekolah yang dinilai tidak masuk akal terkait absensi anaknya. Ia bahkan menduga sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke Mapolda Su. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran, saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Atas laporan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah dan meminta peninjauan ulang terkait siswanya yang tinggal kelas tersebut. Pastinya terakhir dipanggil tanggal 11 kemarin itu pun hanya menyampaikan ke orang tua kemungkinan anaknya akan tinggal kelas. Artinya tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah tidak ada menginformasikan ke orang tua kalau segini absennya ke depan nanti anaknya tinggal kelas. Maka kita sampaikan kemarin karena kurangnya pembinaan itu harap itu dipertimbangkan dan ditinjau ulang. Meski pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah meminta untuk peninjauan keputusan tidak naik kelas, kepala sekolah tetap bersikeras dengan keputusan terakhir. Pihak sekolah juga membantah adanya sentimen pribadi antara orang tua siswa dan kepala sekolah. Tapi ingat ya, tidak ada, jangan dihubungkan dengan saya dilaporkannya itu dengan anak tinggal kelas. Tapi saya sangat menyayangkan kenapa sampai dilibatkan anak ini. Berarti murni karena absen ya, Bu? Iya, murni. Terjaring karena kriteria kenaikan kelas sesuai dengan ketetapan dari Permendikbud itu dan ditetapkan di sekolah ini. Pihak sekolah juga menyayangkan orang tua siswa yang melibatkan sang anak dalam perkara dugaan korupsi dan pungli yang dilaporkan orang tua siswa tersebut ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga penerimaan calon siswa baru dipenuhi kecurangan, puluhan emak-emak menggelar aksi unjuk rasa. Sementara itu, di sejumlah wilayah, para orang tua siswa harus mengantre sejak subuh untuk mendaftarkan putra-putrinya. Dengan membawa peralatan dapur, puluhan emak-emak ini meminta DPRD Jawa Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah perihal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar orang tua siswa ini menilai kuota afirmasi diduga disalahgunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memasukkan siswa yang tidak masuk jalur prestasi. Jadi hari ini kami menuntut agar kuota afirmasi 20% yang sudah ditentukan oleh undang-undang tetap di 20%, tidak bisa dialihkan untuk kuota apapun. Sementara itu sejumlah calon siswa mendatangi SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sejak pagi. Mereka mengaku kesulitan membuat akun PPDB online, padahal akun ini merupakan tahap awal proses PPDB online. Verifikasi akun kan udah dari rumah, kalau di sekolah ribet, masukkan sendiri. Oh, berarti di sini konsultasi kepada sekolah? Meminta password. Sedangkan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, ratusan siswa lulusan SLTP menyerbu SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di hari pertama PPDB. Meski pendaftaran PPDB dilakukan online, namun calon siswa ini lebih memilih datang langsung untuk memanfaatkan jaringan internet di SMKN 1 Lubuk Sikaping. Di Pandeglang, Banten, sejumlah orang tua calon siswa mendatangi sekolah karena kesulitan mendaftarkan anak mereka secara online. Orang tua meminta bantuan pihak sekolah dalam proses pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di daerah, pelaksanaan PPDB online jalur zonasi di SMA Negeri 4 Jakarta juga didatangi orang tua calon peserta didik.
Sejumlah orang tua calon peserta didik baru masih datang langsung ke sekolah meskipun PPDB sudah dilakukan secara daring. Terhitung sejak tanggal 20 Juni yang lalu, ada sekitar 50 orang tua calon siswa yang datang secara langsung untuk menanyakan proses PPDB online di SMA Negeri 4 Jakarta. Sebagian besar mendatangi sekolah karena terkendala pada teknis pendaftaran, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan akun. Ombudsman Sumatera Selatan meminta pengumuman penerimaan peserta didik baru PPDB SMA jalur prestasi ditunda. Hal itu karena ditemukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB jalur prestasi. Bukan hanya jalur zonasi yang bermasalah, PPDB jalur prestasi pun juga banyak disalahgunakan. Ombudsman Sumatera Selatan menemukan dugaan kecurangan PPDB jalur prestasi. Komisioner Ombudsman RI, Johannes Widiantoro mengatakan dari kuota yang disediakan untuk peserta didik baru jalur prestasi, 70% calon siswa yang dinyatakan lolos terindikasi curang. Sementara mereka yang berprestasi justru tidak lolos di jalur prestasi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi pelaksanaan PPDB online terutama dugaan gratifikasi, namun KPK juga mengingatkan agar orang tua tetap mengutamakan sikap kejujuran kepada anak dalam PPDB online. Menyatakan kalau misalnya sebenarnya ada anak yang nggak memenuhi syarat untuk diterima di sekolah itu gitu loh. Tapi dia bisa masuk gitu. Karena itu juga si zonasinya atau emang ada suapnya itu tadi sendiri? Bisa jadi ada suapnya ya, gitu loh. Ya. Iya, dan itu tuh lumayan gede juga ya. Kalau tadi itu 24,6% guru yang yang tahu gitu ya bahwa ada gratifikasi di PPDB, memberikan sesuatu gitu ya, imbalan tertentu supaya anak masuk ke sekolah itu. Terus juga ada sekitar 42,4% itu guru menyatakan bahwa siswa tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan tapi tetap diterima masuk jadi siswa di sekolah gitu. Ya, diduga penerimaan calon siswa baru dipenuhi kecurangan dan masalah. Untuk membahasnya lebih dalam, kami akan diskusikan bersama dengan 3 narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Ada bersama dengan kami Deputi 6 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Warsito. Selamat malam, Prof. Warsito, apa kabar? Selamat malam, Mas Reinhard. Selamat malam para pemirsa. Alhamdulillah kabar baik, Mas Reinhard. Baik, kita juga sapa Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Syaiful Huda. Selamat malam, Kang Syaiful Huda. Apa kabar? Malam, Mas Reinhard. Bapak sekalian, Mas Ubed, Pak Warsito. Ya, juga ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Kornas JPPI, Pak Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, Bapak, kita mau membahas mengenai kisruh PPDB ya. Ini saya seperti dejavu setiap tahun pasti kemudian PPDB ini selalu saja disorot, dibahas. Ada banyak sekali catatan dari publik mengenai pelaksanaannya. Entah ini apa yang salah kebijakan kah atau kemudian perspektif soal PPDB ini yang belum sama begitu ya. Saya mau ke Prof. Warsito dulu terlebih dahulu dari pemerintah. Pemerintah tampaknya ikut mengakui ya Prof bahwa memang ada banyak permasalahan dalam PPDB khususnya mungkin di jalur zonasi ya. Tapi dari catatan Anda sejauh ini sebetulnya apa saja itu permasalahan yang sekarang sudah diteliti dan bagaimana kemudian evaluasi dari Kemenko PMK? Baik, terima kasih Mas Reinhard, para pemirsa. Betul, memang kami sudah 2-3 tahun ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB. Oleh karena itu, kami juga bersyukur. Jadi regulasi yang telah ada, yang telah kita jalankan sejak tahun 2016-2017, sejatinya dari tahun ke tahun meningkat dalam konteks regulasi ya. Ini saya garis bawahi dalam konteks regulasi atau peraturannya. Terakhir juga telah ada petunjuk teknis pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh Sekjen Kemendikbud Ristek terkait dengan implementasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan di dalamnya itu sudah ada petunjuk teknis yang detail sekali. Jadi kebetulan kami ikut membahas. Oleh karena itu dalam pantauan kami khususnya di tahun ini
kami mencermati sejatinya konteks permasalahan yang muncul bukan pada aspek regulasi, tetapi aspek dalam arti adalah komitmen. Dalam hal ini tentu kami mengajak teman-teman pemerintah daerah untuk benar-benar memahami regulasi yang ada, petunjuk teknis yang ada, pedoman yang ada. Bahkan sejatinya kami itu telah memberikan arahan di berbagai kesempatan. Tahun sebelumnya itu bisa dilakukan perencanaan dengan mendata jumlah siswa kita di satuan pendidikan yang jenjang paling akhir di tiap jenjang pendidikan, kemudian kuota kelas di jenjang berikutnya tahun pertama, baik yang ada di Kemendikbudristek, yang ada di Kemenak, dan juga yang swasta, kemudian dipadankan. Nah ini yang sepertinya saya melihat belum sepenuhnya pemerintah daerah memahami konsep ini. Sehingga permasalahan yang muncul adalah tiba-tiba yang kemudian ini kurang mengantisipasi atau informasi jauh-jauh hari ini dilakukan dengan baik. Ini dalam catatan kami. Karena kami mencatat dalam berbagai laporan khususnya di tahun lalu ya, kami benar-benar mendapatkan mengevaluasi ada 18 provinsi tahun lalu yang kami evaluasi, dan di sana hampir mayoritas itu hampir di atas 50%, kalau dalam catatan saya ini adalah 56% itu adalah masalah kecurangan dan administrasi itu di tahun lalu. Nah ini sepertinya terulang, termasuk masalah KK, kemudian juga pemalsuan alamat, data, dan seterusnya yang tadi juga dilaporkan. Oleh karena itu kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah yang telah tegas ketika terjadi kecurangan kemudian dibatalkan penerimaannya. Tetapi ingat, harus ada solusi dengan yang dibatalkan tadi. Jangan sampai kemudian tidak ada solusi, nanti malah tugas negara di dalam pendidikan malah terlantar. Maka solusinya apa? Terintegrasi dengan swasta, kemudian juga dengan Kementerian Agama. Kemudian pertanyaannya juga muncul, swasta kan bayar dan seterusnya. Nah inilah yang tentu pemerintah daerah harus benar-benar memberikan layanan pendidikan dengan konsep nanti koordinasi dengan swasta, sehingga memberikan bantuan pendidikan dengan nilai tengah SPP yang ada di swasta tersebut. Karena praktek baik seperti ini sudah dilakukan di beberapa pemerintah daerah. Ya, baik. Saya kira itu. Baik, Prof. Jadi kalau dari poin Anda, bukan regulasinya yang salah, tapi komitmen pihak-pihak begitu ya untuk bisa menerapkan. Betul. Jadi kecurangan-kecurangan itu bukan karena regulasinya yang kurang tepat. Betul. Oke. Jadi lebih kepada SDM dalam hal ini para pelaku atau pelaksana dari kebijakan atau peraturan yang ada yang komitmen, dan juga susahnya. Ini sekali lagi susahnya mereka memegang komitmen. Karena yang sering mungkin yang ada melakukan, mohon maaf, kecurangan mungkin bahkan yang memiliki kemampuan tanda kutip otoritas atau yang ini tentu kami memahami betul dari sisi panitia yang mungkin terkadang kesulitan. Oke. Demikian. Ya, sebelum saya ke Mas Ubaid, saya ke Kang Saiful Huda terlebih dahulu dari Komisi 10 DPR RI, melihat permasalahan yang setiap tahun kurang lebih hampir-hampir sama sebetulnya ya, Mas Saiful Huda. Apa yang kemudian Anda lihat dalam polemik PPDB di tahun ini, ketika ini kemudian ada jalur titipan lah, pungli lah, dan lain sebagainya. Apakah memang ini memang orang-orangnya kah, atau memang ada catatan khusus dari Komisi 10 mengenai kebijakan PPDB ini? Ya, yang pertama, 3 tahun yang lalu, kami Komisi 10 sudah merekomendasikan kepada Kemendikbud 2 hal. Yang pertama, kita minta sistem PPDB ini dilakukan evaluasi total. Kalau perlu misalnya diganti dengan sistem yang lebih baik. Yang kedua, waktu itu kami tawarkan, kami rekomendasikan, kalau tetap mau dipertahankan sistem PPDB zonasi ini dan 4 jalur itu harus dengan perbaikan sistem plus pengawasan yang melekat dari pihak Kemendikbud pusat dengan
penyelenggara di dinas-dinas, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Karena kuncinya salah satunya itu waktu itu semangat kami jangka pendek untuk menuntaskan berbagai persoalan manipulasi data pada konteks zonasi, misalnya jalur zonasi memanipulasi tempat tinggal, jalur prestasi memanipulasi sertifikat, jalur prestasi membuat sertifikat palsu, jalur afirmasi tiba-tiba ada orang tua yang mampu kemudian mendefinisikan dirinya sebagai keluarga yang tidak mampu. Bahkan jalur yang keempat, perpindahan pun juga menjadi bagian dari model manipulasi ini. Jadi waktu itu kita ingin ada perbaikan sistem. Nah, koreksi kita sampai hari ini, sistem Dapodik kita masih bermasalah. Dan perbaikannya, update-nya belum maksimal. Itulah lalu kenapa masih terjadi persoalan hari ini juga masih terus berlangsung. Prinsipnya setiap tahun ketika PPDB kami meyakini pasti akan terus berulang kecurangan yang model semacam ini. Nah, untuk jangka panjang, sejak dari awal kami ingin praktek baik yang sudah terjadi di Jakarta misalnya sama di Malang itu diikuti oleh pemerintah daerah atau sebenarnya lebih tepatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini semua terjadi karena kuota per sekolah menengah atas kita kan sangat terbatas sekali, Mas. Gitu. Jadi lulusan SMP kita yang tidak tertampung setiap tahun di sekolah negeri itu hampir 10 juta gitu. Jadi itulah yang lalu berisiko terhadap berebutnya kuota kita. Belum lagi ngomongin soal tadi itu ya, soal disparitas ada sekolah yang favorit dan yang tidak. Sampai hari ini praktek itu masih terjadi sebenarnya, walaupun masih sudah dikurangi dengan cara sistem ini. Nah, karena itu kami mendorong pemerintah pusat harus punya skema apa yang saya sebut sebagai sekolah amanat undang-undang. Jadi bagaimana supaya kuota yang terbatas dari sekolah negeri itu ditambah, pemerintah memfasilitasi sekolah swasta diberlakukan sama persis sebagaimana pemerintah memperlakukan sekolah negeri. Karena itu pasti akan ada penambahan kuota di sekolah swasta, tapi dengan semangat sepenuhnya fasilitasi seperti sekolah negeri. Itu yang saya kira akan mengurangi berbagai risiko kecurangan yang sekarang sedang terjadi. Dan ini solusi paling baik ke depan. Di tengah pemerintah yang tidak mungkin dalam waktu cepat membangun sekolah negeri sebanyak-banyaknya. Yang paling mungkin adalah berkolaborasi dengan sekolah swasta, perlakuan pemerintah sama persis bagaimana pemerintah mengelola sekolah negeri. Baik, Mas Saiful Huda, tapi oke, jadi beberapa tahun lalu sebetulnya di Komisi 10 sudah membuat semacam rekomendasi ya untuk mengurangi permasalahan PPDB ini. Tapi di satu sisi kemudian kita tahu setiap tahun PPDB ini juga menuai kritik ya, karena kemudian ini dianggap menyulitkan siswa, menyulitkan orang tua. Nah, aspirasi-aspirasi sejauh ini yang semacam ini sejauh ini dari Komisi 10 bagaimana menyerapnya kalau kemudian dianggap PPDB ini memang bermasalah sebetulnya, Mas Saiful? Penjelasan dari Kemendikbud, sistem PPDB ini termasuk yang kira-kira paling mungkin sebagai opsi terbaik dari berbagai dinamika yang terjadi dalam konteks penerimaan siswa baru. Tapi kalau kita mau ya secara jujur mengevaluasi secara sungguh-sungguh, ada beberapa teman yang datang ke Komisi 10 menyampaikan konsep yang kira-kira berbeda dengan sistem PPDB yang sekarang diterapkan, dan itu berpotensi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang sedang terjadi sampai akhir-akhir ini. Karena trennya naik, dari aku ini, Pak Warsito.
Ya, trennya naik, bukan malah turun gitu. Itu persoalannya gitu. Artinya memang ada beban masalah yang harus dituntaskan, ada level regulasi yang sampai pada teknis yang tadinya dianggap oleh Kemendikbud clear, tapi tahu-taunya masukan dari masyarakat juga tidak clear. Oke. Jadi sekali lagi kita ingin pemerintah terus mengkaji skema ini sebagaimana rekomendasi Komisi 10 3 tahun yang lalu. Tapi di luar itu semuanya, Mas. Tapi sekali lagi, semua ini terjadi karena orang tua siswa kita memilih jalur sekolah negeri karena memang tidak mampu untuk menyekolahkan di sekolah swasta yang pasti akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Dan ini hanya bisa diatasi ketika ruang anggaran pendidikan kita 20% sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, termasuk dalam rangka untuk membuat sekolah amanat undang-undang di mana sekolah swasta ditempatkan perlakuannya sama dengan sekolah negeri ketika pemerintah menjalankan berbagai amanat undang-undang terkait dengan pendidikan. Ya, karena kemudian banyak masyarakat kita yang memilih sekolah negeri ya, Mas Huda, karena jauh lebih murah begitu. Itu terkait dengan tadi apa yang Anda katakan. Saya ke Mas Obaid, dari luar Anda melihatnya sumber masalah PPDB ini sebetulnya ada di mana ini, Mas Obaid ini? Ada di juknisnya kah, atau ada di sistem kah, atau di mana? Iya, kalau kita mencermati misalnya tidak hanya tahun ini ya, tetapi beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak sistem zonasi ini diterapkan di tahun 2017, kemudian terakhir rame-rame 2 tahun terakhir, kemudian Komisi 10, Pak Huda tadi sudah sampaikan memberikan rekomendasi yang diinginkan dari Komisi 10 itu, kemarin juga tahun kemarin saya baca, itu jelas bahwa kita ada masalah serius terkait dengan sistem gitu. Jadi mohon maaf Pak Warsito dan juga Kemendikbudristek di banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa ini problemnya adalah soal implementasi. Padahal apa yang disampaikan oleh Pak Huda tadi itu nggak ada di sistem itu. Jadi sistem kita ini yang bermasalah. Misalnya soal kerjasama dengan sekolah swasta dan seterusnya nggak ada di sistem. Silakan baca Permendikbud nomor 1 2021, nggak ada di sistem itu. Jadi bagaimana solusi misalnya ya soal daya tampung yang kurang itu kan nggak ada solusinya. Maka kemudian orang melakukan maladministrasi, melakukan pemalsuan sertifikat di jalur prestasi, kemudian pemalsuan KIP di jalur afirmasi dan seterusnya. Itu terjadi karena memang bangku yang disediakan oleh pemerintah itu tidak sebanding dengan calon peserta didik yang mendaftar gitu. Nah, apa yang ditawarkan oleh sistem Permendikbud 1 2021 pasal itu bunyinya seperti ini. Jika bangku yang disediakan oleh pemerintah kurang, ya kan, maka pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah swasta. Ingat. Jadi kata-kata yang memicu kericuan di mana-mana adalah dapat. Mestinya karena kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan ini harus setara kepada seluruh warga negara Indonesia, mestinya bunyi pasal dalam peraturan itu adalah ketika daya tampung sekolah ya yang disediakan oleh pemerintah itu nggak cukup, maka pemerintah daerah wajib, ya kan? Mestinya diksinya begitu. Maka pemerintah daerah wajib ya bekerja sama dengan dengan sekolah swasta untuk menyediakan bangku sekolah sejumlah calon pendaftar gitu. Nah kalau begitu maka tidak ada lagi ribut-ribut gitu loh. Kenapa ini ribut-ribut terjadi? Kalau yang ribut hanya di Jakarta, mungkin pemerintah Jakarta yang nggak paham soal implementasinya. Kalau yang ribut hanya di Jawa Barat, mungkin pemerintah Jawa Barat saja yang nggak paham. Tetapi kalau yang ribut ini seluruh Indonesia, manipulasi, maladministrasi, jual beli kursi ini seluruh Indonesia, maka jelas pemicunya bukan soal SDM. Pemicunya adalah sistem yang belum berkeadilan. Oke, jadi apakah menurut Anda kemudian PPDB ini tidak bisa lagi digunakan karena sistemnya tadi menurut Anda diubah dengan model yang lain kah, atau bagaimana Mas Obaid? Jadi perbincangan soal sistem zonasi ini dimulai di eranya Pak Muhadjir Effendi 2017 ya.
Itu jelas, clear. Di era Pak Muhadjir itu clear. Sistemnya adalah zonasi. Karena itu zonasi dikasih porsi 90%, gitu ya. Lalu sistem zonasi ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Tetapi sampai sekarang 2023 yang mulanya sistem zonasi itu 90%, hari ini direduksi hanya sampai 50%. Sementara prestasi yang mulanya hanya 5%, gitu kan. Kemudian hari ini bisa sampai diperbesar sampai 50%. Artinya semakin ke belakang di 2024 ini sistem kita menjadi sangat kabur dan nggak jelas. Contohnya gini ya, di jalur zonasi mestinya yang diukur adalah jarak. Tapi di Jakarta yang diukur adalah usia. Di tempat lain misalnya di Kota Bogor kemarin viral ada orang ukur pakai kayu dan seterusnya. Rumahnya jaraknya kurang dari setengah kilo malah nggak lolos. Sementara yang 2 kilo lebih malah lolos. Jadi zonasi ukurannya apa? Kemudian yang kedua, di jalur prestasi. Mestinya yang diukur prestasi adalah merit based system. Yaitu soal prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tetapi apa yang terjadi di Jakarta, banyak anak-anak yang berprestasi malah nggak dapat, gitu kan. Kemarin di Kota Palembang ada 7 sekolah negeri yang 80% anak-anaknya berprestasi malah tidak dapat di jalur prestasi. Jadi di jalur prestasi ini ukurannya apa? Kemudian beralih ke jalur afirmasi, gitu kan? Banyak anak-anak yang orang tuanya punya PKH, siswanya punya KIP, apply di jalur afirmasi, gagal pula. Jadi ukurannya apa? Nggak jelas gitu. Jadi kalau dibilang ini soal SDM, soal implementasi, no. This is about the system. Oke. Baik, Prof. Warsito, kalau mendengar tadi penjelasan dari Mas Ubaid, rasa-rasanya kemudian masalahnya itu bukan hanya sekedar di implementasi ya, tapi juga lebih daripada itu. Atau memang jangan-jangan kemudian PPDB zonasi ini memang celah yang sangat besar itu ada sekali untuk potensi manipulasi, korupsi bahkan atau mungkin ketidakjujuran. Nah, bagaimana kalau kemudian setiap tahun terus berulang masalah yang sama? Dijawab nanti ya, Prof. Kita break terlebih dahulu, Mas Huda, Mas Ubaid. Setelah jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Sindo Prime. Saya akan lanjutkan dialognya bersama dengan 3 narasumber. Saya harus ke Mas Saiful Huda terlebih dahulu dari Ketua Komisi 10 DPR RI karena ada kegiatan nanti yang harus diketuai oleh Mas Huda. Jadi kalau dari menurut Anda ya Mas Huda, dengan segala catatan yang ada, yang kemudian juga tadi sudah kita dengarkan dari sisi dari banyak sisi begitu ya, apakah memang perlu ada perbaikan seperti apa dari PPDB sistem zonasi khususnya? Apakah memang perlu ada sistem yang barukah atau dipertahankan sistem ini tapi memang perlu ada perbaikan yang maksimal? Ya, akar masalahnya memang harus dituntaskan. Yang kedua tentu tadi catatannya Mas Ubed ya, dan mungkin saya sebenarnya ini sebenarnya konteks ini Kemendikbud semestinya harus hadir terus dalam konteks diskusi kayak gini. Iya. Tapi sayang ya, saya pindah berbagai stasiun TV tadi nggak pernah hadir teman-teman Kemendikbud. Sekedar untuk menjelaskan gitu. Nah, akar masalahnya sekali lagi daya tampung yang betul-betul belum bisa menjadi komitmen dari pemerintah untuk menuntaskannya. Apakah mungkin dituntaskan? Jawabannya sebenarnya cukup sangat mungkin. Tapi sekali lagi ini butuh komitmen secara kuat. Saat yang bersamaan jangka pendeknya sistemnya terus diperbaiki. Jadi kuncinya saya kira di situ. Saya sendiri ingin membayangkan Mas Bernard, kita ingin 2025 misalnya, kira-kira sistem ini sudah nggak ada. Karena apa? Karena begitu anak-anak sekolah lulus SMP, gitu, dia sudah tahu bahwa dia kalau melanjutkan sudah dapat jatah di sekolah ini, gitu, baik negeri maupun swasta, gitu. Itulah sesungguhnya.
yang harus didorong oleh pemerintah gitu. Jadi tidak lagi orang tiba-tiba setiap tahun masyarakat kita harus was-was, takut karena nggak dapat bangku sekolah, karena sistem yang masih sangat perbaikan yang perlu terus dilakukan ini, dan termasuk kuota yang memang betul-betul tidak memenuhi dari kebutuhan yang sesungguhnya itu. Jadi apakah sistem ini sudah baik? Jawabannya belum. Ukuran baiknya apa? Ukuran baiknya adalah ketika misalnya PPDB tahun yang akan datang, masyarakat kita tidak perlu daftar, masyarakat kita tidak perlu apply, tapi begitu dia lulus SMP, ketika akan melanjutkan jenjang di menengah atas, dia sudah tahu dia akan masuk di sekolah mana. Itu sistem yang terbaik dan semestinya bisa untuk kita dorong sampai sejauh itu. Oke, baik Mas Saiful Huda, terima kasih banyak waktunya. Semoga diskusi soal PPDB ini yang setiap tahun kita lakukan benar-benar membuahkan hasil ya, ada perbaikan, dan tentu kita berharap di lain waktu kemudian Kemendikbudristek bisa bergabung dalam diskusi semacam ini. Terima kasih banyak Mas Huda untuk waktu. Terima kasih, selamat malam. Saya lanjutkan dengan Prof. Warsito dan juga Mas Ubaid. Jadi mungkin meskipun tidak ada Kemendikbudristek, mungkin Prof. Warsito bisa menjawab ya. Tadi ada banyak sekali catatan dari Mas Ubaid bahwa ini bukan soal implementasi, tapi memang kebijakannya yang juga perlu dilihat kembali. Bagaimana, Prof? Baik, terima kasih. Saya kira di awal saya juga sudah menyampaikan, memang dari sisi implementasi ini juga jelas memang harus kita akui ada faktor kepahaman yang barangkali kurang. Itu harus titik satu. Kemudian yang kedua, tadi saya juga terima kasih dari Mas Ubaid telah memberikan rekomendasi-rekomendasi dan juga masukan-masukan. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah sebagaimana tadi juga Mas Huda menyinggung, kapasitas dari sekolah negeri yang memang tidak mencukupi, yang ini seharusnya jauh-jauh hari sudah direspon oleh pemerintah daerah dengan penyatuan data. Di awal saya singgung tadi adalah seluruh data sekolah di pemerintah daerah, idealnya itu adalah satu data yang terhimpun, baik itu Dapodi, EMIS, ataupun yang di swasta, sehingga pemetaan dari sisi perencanaan itu bisa dilakukan dengan baik. Lantas solusi-solusi kemudian kekurangan seperti apa? Nah, ini yang tentu kewenangan juga sepenuhnya pemerintah daerah memang harus berinovasi-inovasi dengan kebijakan-kebijakan yang memang mungkin secara substansi unik di daerah tersebut dengan kapasitas kemampuannya, dengan berpedoman pada kebijakan atau regulasi pusat yang ada. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ubaid bahwa betul zonasi memang dulunya yang konsep persentase untuk masuk zonasi itu memang tinggi sekali. Maka di dalam regulasi yang terbaru memang hanya lebih besar atau di atas 50%. Nah, ini yang kemudian disalahartikan sehingga kemudian hanya benar-benar menggunakan 50%, yang sehingga kemudian peluang yang lain itu juga menjadi disalahartikan persentase kuotanya. Nah, oleh karena itu tentu saya menggarisbawahi bahwa kita memang harusnya memang sudah tanda kutip dari sisi permasalahan ini juga memang harus segera juga kita atasi bersama. Oleh karena itu saya mengambil best practice, memang idealnya pemerintah daerah juga benar-benar memiliki komitmen ya, bahwa bagaimana keterpaduan dengan swasta dan juga dari sekolah yang madrasah, sehingga benar-benar anak didik di daerah tersebut ini sudah terfasilitasi untuk sekolahnya. Dan tentu data ini harus sangat valid dan memang sehingga ketahuan yang sejak awal yang akan melanjutkan ke swasta, karena swasta ini juga telah melakukan seleksi di awal biasanya. Kemudian juga bagaimana pemerintah daerah juga segera mendorong kemerataan kualitas atau mutu sekolah negeri ini juga menjadi konsen juga, sehingga perebutan terkait dengan sekolah favorit dan sudah tidak terjadi lagi, tapi benar-benar tadi menjelang di tahun terakhir sudah tahu bahwa yang bersangkutan akan masuk sekolah jenjang selanjutnya di mana, baik itu swasta, negeri maupun tentunya nanti di madrasah. Baik. Saya kira itu. Kemudian saya tambahkan sedikit Mas Rehat, mohon maaf. Silakan, memang Prof. kami juga sedang menggodok sebenarnya adalah
Satgas Terpadu, ya Satgas Terpadu PPDB tentu dengan teman-teman dari nanti pihak pemantau ini juga terlibat di dalamnya untuk sama-sama memberikan dari perspektif kecurangan, pencegahan atau penindakan, rekomendasi penindakan ini juga. Namun demikian kita masih menunggu nanti ketetapan yang dari regulasi yang mungkin akan dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian, Mas Renat. Prof, saya ingat betul ketika PPDB zonasi ini diterapkan ya, ada semangat ya saat itu ketika di eranya Pak Muhadjir ya, semangat untuk pemerataan ya, keadilan lah. Jadi banyak siswa agar tidak kemudian tidak bisa mengakses sekolah-sekolah unggulan, begitu kan ya, kemudian salah satu semangatnya. Betul. Nah, dengan setiap tahun ada permasalahan yang kurang lebih sama atau bahkan bertambah lagi masalahnya begitu. Masihkah kemudian ini kita bisa melihat PPDB zonasi bisa menyerap keadilan itu, pemerataan pendidikan itu dengan polemik-polemik yang ada sekarang, Prof? Ya, justru dengan konsep zonasi inilah akan memberikan sebenarnya ruang keadilan, kemerataan, karena memang dengan catatan tentu adalah pemerataan kualitas satuan pendidikan ini juga menjadi konsen pemerintah daerah. Sehingga bayangkan, yang dulu itu ada sekolah favorit, yang bisa masuk juga justru anaknya orang kaya. Kenapa? Karena masuknya melalui seleksi dan dia ikut bimbel dan seterusnya. Nah, ini fakta ini yang kemudian 2017 menjadikan konsep PPDB dengan zonasi, kemudian afirmasi, kemudian jalur prestasi yang sejatinya tadi saya sepakat dengan Mas Ubed, persentase tadi jika harus benar-benar diperhatikan dan menjadi konsen penegakan untuk asas keadilan. Dulu bahkan ada sekolah yang dianggap bagus, yang samping kanan kirinya tidak bisa sekolah di sekolah tersebut. Karena apa? Karena masuknya melalui sekolah favorit, jadi melakukan seleksi, dan bahkan perlombaan-perlombaan yang ada ini juga tentu tadi sebagaimana juga sama-sama kita bahas, perlombaannya juga penuh tanda kutip, itu barangkali ada cara-cara yang dilatar belakangi, ikut pelatihan, ikut kursus, sehingga lagi-lagi memberi kesempatan kepada orang yang ekonomi mampu. Nah, maka dengan konsep zonasi inilah sejatinya benar-benar menghadirkan sekolah yang berkeadilan, kemudian juga merata. Namun demikian tentu kita mengakui masih belum sempurna dalam konteks tadi, karena faktor kapasitas, karena faktor kemerataan mutu satuan pendidikan ini juga belum terjadi. Perencanaan di awal jauh-jauh dari tahun sebelumnya, sosialisasi ini juga belum optimal dilakukan, dan ini juga sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Oke, Mas Ubaid, sebagai sebuah produk kebijakan ya, diakui bahwa memang PPDB zonasi ini juga belum sempurna. Tapi apakah menurut Anda bahwa memang untuk menciptakan pemerataan pendidikan tadi itu, semangat di awal itu dengan segala kurang lebihnya, PPDB zonasi masih menjadi solusi kah, Mas Ubaid, untuk pemerataan pendidikan atau tidak sama sekali? Ya, selama problem utamanya itu nggak ada solusi, maka ini menjadi masalah. Jadi sebenarnya hari ini tuh sistemnya bukan sistem zonasi sebenarnya. Hari ini sistemnya adalah sistem rebutan kursi, kompetisi rebutan kursi. Ini yang sebenarnya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Di mana pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah benar meletakkan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Menjadi salah ketika sistemnya dibikin sistem kompetisi. Loh, ini gimana? Semua hak, semua anak punya hak yang sama. Lah kok dibikin kompetisi? Ini yang salah ini. Jadi sistemnya nggak boleh ada sistem kompetisi, ya kan? Mau sistemnya zonasi, mau jalur afirmasi, mau jalur prestasi. Kalau sistemnya kompetisi, maka ada yang namanya gugur, ada yang lolos. Nah, ini yang membuat ricuh, ini yang membuat kerusuhan di mana-mana. Ada jual beli kursi dan seterusnya karena tidak imbang antara bangku yang tersedia dengan peminat yang ingin mendaftar, gitu ya. Jadi selama sistemnya masih sistem gugur, ada yang lolos dan ada yang nggak lulus, maka kericuhan ini akan terus makin banyak.
seperti tahun ini lebih banyak ya kecurangannya dibanding 2023. Kenapa? Karena sistemnya nggak fair, sistemnya nggak berkeadilan. Hari ini sistemnya adalah sistem kompetisi, nggak bisa gitu. Karena wajib belajar 12 tahun, semua expert di seluruh dunia nggak ada perdebatan. Yang namanya wajib belajar 12 tahun yang sudah menjadi RPJMN dan RPJPN itu adalah public goods. Ya. Ketika wajib belajar 12 tahun SD, SMP, SMA itu menjadi public goods, maka dia harus memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama adalah non-excludable, ya, nggak boleh anak tereksklusi. Jadi semua anak punya hak yang sama. Jadi nggak boleh anak Indonesia yang sekolah di negeri gratis, anak Indonesia yang sekolah di swasta bayar mahal. Ini sama-sama warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kenapa perlakuannya ada diskriminasi? Kemudian yang kedua, karena pendidikan adalah public goods, maka syarat yang kedua adalah untuk pemenuhan yang berkeadilan, maka ada yang namanya non-rivalry. Nggak boleh ada kompetisi. Karena pendidikan adalah hak dasar, maka seluruh warga negara harus mendapatkan layanan yang sama. Gitu. Jadi nggak boleh itu ada pelayanan yang beda-beda gitu. Apalagi ada kompetisi gitu kan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil dia masuk negeri bebas biaya gitu kan. Sementara yang nggak berhasil ada 2 kemungkinan dia putus sekolah yang disebutkan tadi angkanya Pak Huda sampai 10 juta. Ini angka yang besar sekali 10 juta ini. Lebih besar dari penduduk negara-negara tetangga kita gitu kan. Nah ini kalau dibiarkan maka angka putus sekolah akan merajalela. Jadi impian Indonesia Emas 2045 ini bisa kandas. Menarik. Ada tambahan singkat saja, Prof. Varsito, sebelum kita tutup dialognya? Baik, tentu terima kasih atas diskusi yang saya kira sangat menarik. Tentu dalam konteks regulasi ataupun implementasi dari sisi pemerintah, kita akan terbuka menerima masukan konsep-konsep yang memang nantinya tujuan utamanya adalah bagaimana anak bangsa ini benar-benar mendapatkan layanan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan sampai jenjang SMA ini juga menjadi bagian pendidikan layanan dasar di bidang pendidikan. Oleh karena itu, mari masukan-masukan dan juga konsep seleksi dengan kemudian mengedepankan kapasitas bagaimana pemerintah meningkatkan kemampuan dari sisi anggaran sehingga benar-benar memberikan layanan pendidikan yang gratis baik di negeri maupun swasta. Tentu ini menjadi tujuan bersama sehingga benar-benar anak bangsa kita mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan gratis tanpa harus berdesak-desakan untuk seleksi gitu. Saya kira saya sangat sepakat, oleh karena itu terima kasih dan tentu kita akan perbaiki hal-hal yang kurang termasuk tentunya penguatan dari sisi anggaran. Baik. Demikian. Ya. Terima kasih waktunya Prof. Varsito, terima kasih banyak Mas Ubaid untuk perspektif dari masing-masing yang sangat luar biasa terkait dengan PPDB di tahun ini khususnya. Kita akan berharap bersama tentu ada selalu perbaikan ya dari sistem penerimaan peserta didik baru. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Mas Ubaid, selamat malam, sehat selalu. Ya. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan mendukung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sebelumnya PKS menyodorkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024. Dukungan ini diberikan lantaran PKS ingin mengajukan kader internal di Pilgub Jakarta. Sohibul dinilai sebagai figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Apalagi Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta. Juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti Sejumlah jemaah haji mengenakan pakaian adat daerah asal masing-masing setibanya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan. Mereka mengaku bangga melestarikan budaya di momen penting ibadah haji. Pakaian adat berwarna
warna-warni mewarnai kedatangan ratusan jemaah haji setibanya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Selasa siang. Sejumlah jemaah haji mengenakan pakaian adat khas daerah asal masing-masing. Ada pula jemaah haji laki-laki yang mengenakan jubah ala Raja Arab Saudi. Sementara beberapa jemaah haji perempuan asal Sulawesi Selatan sengaja menggunakan pakaian khas suku Bugis dengan dilengkapi aneka perhiasan. Kementerian Agama Sumatera Selatan menghargai tradisi ini sebagai pelestarian budaya dan kearifan lokal. Perhiasan juga ya? Oh, boleh. Udah tradisi atau tidak? Tradisi, Pak. Tradisi, ya. Setiap orang Bugis pulang Setiap orang haji. Bugis kalau nggak pakai begini, Pak, nggak dol. Emang aslinya begitu ya? Asli, Pak. Asli Palembang. Palembang, Jakabaring. Suku Bugis yang memang kalau pulang haji itu menggunakan pakaian khusus seperti yang itu. Itu kearifan lokal dan kita hargai itu. Perbolehkan bukan? Kenapa? Perbolehkan itu? Oh, boleh aja, boleh kan. Tidak apa-apa. Itu kearifan lokal yang harus kita hargai juga. Pakaian unik jemaah haji hanya diizinkan dikenakan saat kepulangan ke tanah air. Adapun hari ini 448 jemaah haji kloter 3 debarkasi Palembang telah tiba di tanah air dengan selamat dan sehat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.